sambil menunggu teman-teman yang lain hadir juga, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa ngikutin webinar ini dengan maksimal ya. Oke, yang pertama, ya untuk mendapatkan kualitas audio dan video yang terbaik, teman-teman mesti punya koneksi internet yang kencang dan stabil ya, minimal sih 5 Mbps. Kemudian kalau ada aplikasi-aplikasi atau browser-browser yang sedang terbuka, sebaiknya teman-teman tutup dulu agar tidak menyedot bandwidth. Atau kalau memang teman-teman koneksinya sharing di rumah, mungkin bisa minta tolong orang rumahnya untuk stop dulu browsingnya atau stop dulu nonton YouTube-nya ya, supaya koneksinya lebih lancar. Kalau ada yang mengalami gangguan, coba untuk refresh browsernya, kemudian kalau masih sama bisa dicoba diganti dengan browser lain, atau bila perlu ganti koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Dan memang karena ini online ya, jadi mungkin teman-teman ada kendala dengan suara yang kurang jelas atau image yang blur, dan selama audionya teman-teman masih bisa dengar, ikuti saja sampai selesai, nanti akan ada replay rekaman yang bisa teman-teman nonton kembali. Nah, selain hal-hal tadi, teman-teman di sini udah pada ngeprint workbooknya ya. Nah, untuk workbooknya sendiri teman-teman bisa buka, dan kalau ada poin-poin penting teman-teman bisa catat di dalam. Jadi sebenarnya fungsi kita berikan workbook itu untuk supaya teman-teman lebih fokus ya. Dan untuk membantu teman-teman lebih fokus, coba matikan dulu chatting atau browsing atau sosial media atau Facebook dan IG gitu ya, atau hal-hal mengganggu lainnya deh, supaya coba dimatiin dulu supaya lebih fokus. Dan kalau bisa teman-teman silent semua gadget dan notifikasi. Nah, itu bisa dilakukan dari sekarang. Saya tunggu sebentar ya. Ya, silakan di silent. Oke, udah semua ya. Nah, sebenarnya itu untuk menciptakan suasana yang tenang dan mendukung. Jadi saya mau teman-teman itu memberikan diri teman-teman sendiri kesempatan untuk belajar dan menerima materi webinar yang sangat berharga ini. Oh iya, selama webinar berlangsung nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Itu teman-teman bisa respon ya lewat kolom komentar yang ada di sebelah samping layar monitor Anda. Ya, ini saya mau nunjukin, jadi waktu sebelum kita mulai webinar ini kan ada dari tim itu ada sempat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui email, dan saya mau nunjukin ini ternyata yang respon luar biasa ya. Ada lebih dari 2100 email ini. Jadi ini memang isinya sebenarnya pertanyaan tentang apa tantangan dan kesulitan terbesar Anda saat melakukan digital marketing atau online marketing ya. Nah, itu responnya luar biasa banyak dan sudah kita baca satu persatu supaya sebenarnya kita mau bikin webinar itu yang kalau bisa ya the best lah buat teman-teman. Jadi kita baca dulu semua, kita rangkum dan kita coba berikan solusinya. Nah, ini rangkuman ya dari sebanyak email-email yang masuk itu. Sebenarnya kurang lebih hampir ngulang-ngulang pertanyaannya, dan ini kita udah kumpulkan beberapa pertanyaan yang paling banyak. Yang pertama, bukan beberapa pertanyaan tapi tantangan ya. Jadi yang pertama itu dia udah punya produk yang mau dijual tapi kesulitan untuk memperkenalkan dan menjangkau lebih banyak audiens. Terus kedua, sudah jualan dan iklan di sosmed, FB sama IG ya, tapi biayanya makin mahal, iklannya sering ditolak, akun ditutup, disable ya, penjualannya menurun. Jadi pengen coba traffic lain yang lebih powerful. Terus ada juga yang sudah mengetahui Google Ads dan mau coba belajar cara beriklan yang efektif. Dan ada juga yang sudah menggunakan Google Ads tapi merasa harga per kliknya makin mahal, kompetisinya makin tinggi, termasuk ketemu iklan dari marketplace ya, jadi penjualannya juga menurun. Oke. Nah, ini sudah semakin banyak. Ya, buat teman-teman yang baru hadir, saya mau sampaikan selamat datang di webinar 5 langkah sukses membangun bisnis dengan Google Ads ini. Dan mungkin saya mau perkenalkan diri dulu untuk mungkin ada dari teman-teman yang belum kenal saya ya. Nah, nama saya Benny Ho. Jadi saya adalah seorang digital marketer dan praktisi bisnis online sejak tahun 2011. Saya juga pernah coaching tentang digital marketing dan planner juga ya, strategic online marketing planner. Saya udah banyak bantu pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya.
ya khususnya menggunakan paid advertising. Dan saat ini saya berdedikasi dan mendalami Google Ads, baik search maupun display, dengan total spend hingga ya miliaran rupiah ya. Nah, ini saya mau story dulu, mau ceritakan dulu pengalaman saya sebelum akhirnya terjun ke Google Ads. Jadi dulu itu saya start dari affiliate marketing, lalu teman-teman bisa lihat, ini udah cukup familiar ya. Jadi dulu saya pasarin produknya Amazon, terus ClickBank, ShareSell, dan Commission Junction. Itu kebanyakan pakai traffic SEO, kecuali ClickBank ya, saya sempat paid advertising pakai Facebook Ads waktu itu. Lalu ada juga setelah itu saya masuk ke CPN Network, seperti Clickboot, ada Neverblue, ada Payfly, itu ada EWA ya, Eagle Web Assets, Mundo Media, Max Bounty, Above All Offers, dan lain-lain. Itu untuk yang CPN Network sendiri saya full menggunakan paid advertising dan yang pakai SEO. Jadi saya gunakan Facebook dan media buying waktu itu. Setelah berkecimpung di affiliate, akhirnya saya mulai coba masuk di market lokal ya, dengan membangun toko online. Saat itu saya menggunakan, untuk sumber trafficnya sendiri, saya menggunakan free traffic SEO, karena memang saya cukup familiar dengan SEO saat itu. Dan yang baru adalah Google Search Network. Waktu itu, jadi saya otodidak juga ya, coba menggunakan Google Search Network. Nah, setelah itu bisnisnya cukup berkembang, dan karena Google Search Network itu kan trafficnya nggak terlalu banyak, sedikit juga. Akhirnya saya mau coba berkembang nih, ekspansi ke sosial media. Jadi yang saya lakukan pertama ada free traffic. Free traffic itu saya gunakan kontes. Jadi kontes minta testimonial, terus kasih hadiah yang wow. Jadi tujuannya adalah buat itu jadi viral, dan itu cukup berhasil. Selain lakukan kontes seperti itu, saya juga menggunakan FB Ads. Jadi paid trafficnya FB Ads ya. Nah, lumayan ya, itu hasilnya cukup bagus, cukup signifikan. Cuma saya setelah cukup lama saya menemukan beberapa kekurangan di media sosial. Jadi yang pertama itu target audiensnya itu kurang akurat, interestnya dan lain-lain itu kurang akurat. Kemudian performa iklannya itu nggak stabil. Jadi hari ini bisa murah, besoknya mahal, antar besoknya lagi murah, ya naik turun begitulah, kayak roller coaster ya. Terus iklan terlalu cepat menjadi jenuh. Nah, ini berasa banget, apalagi kalau saya menggunakan budget yang cukup besar. Itu biasanya jalan sekitar seminggu sampai 2 minggu udah harus ganti iklan. Kalau enggak udah turun, CTR-nya udah rendah, konversinya udah nggak bagus lagi. Nah, terus iklan yang sedang berjalan itu, saya pernah ngalamin iklan sedang berjalan itu tiba-tiba bisa ditolak. Pas waktu saya tanya, ternyata katanya karena negatif feedback. Nah, itu ya saya jadi curiga, bisa aja dari kompetitor ya. Lalu selain itu yang paling parah adalah akun iklan itu suka dinonaktifkan tanpa alasan yang jelas. Jadi udah approve, udah berjalan lama, udah bagus, tahu-tahu disable. Nah, itu kejadian yang saya alami ya. Dan karena ketidakpastian seperti itu ya, lama-lama akhirnya saya udah mikir saya harus cari solusi lain nih. Saya butuh traffic yang lebih stabil, lebih besar. Dan akhirnya saya ketemu dengan Google Display Network. Jadi saat ini saya merasa GDN ini sendiri adalah solusi terbaik yang bisa saya temukan ya. Dan belum ada yang lebih baik lagi ya sejauh ini. Ini ada beberapa screenshot yang mau saya tunjukkan. Kenapa saya bilang ini terbaik? Karena teman-teman bisa lihat sendiri ini dengan iklan dengan durasi 2 bulan, tayangnya itu 59 juta impresi. Terus total kliknya itu 439.000. Oke, dan budget yang dikeluarkan itu 79 juta. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu murah banget. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, CPC-nya cuma 87, 71 gitu ya. Murah banget. Saya dapat segitu banyaknya traffic hanya dengan 79 juta itu luar biasa murah ya. Dan ini juga saya berikan screenshot yang durasi lebih lama, 5 bulan. Tayangnya sebanyak 425 juta impresi, dan kliknya itu sampai 2 juta. Artinya dalam 5 bulan itu ada 2 juta unique visitor. Kalau 2 juta unique visitor dalam 5 bulan, artinya dalam sebulan itu ada 400 ribu unique visitor ya. Dan total biaya yang dikeluarkan itu sekitar 300-an juta. Ya. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Tentu ya, iklan berjalan itu harusnya saya berani spend seperti itu karena memang sudah profit. Dan ini salah satunya nih. Dalam sehari itu bisa masuk sampai 1000 WA,
Ya, satu nomor aja, terus dan itu teman-teman bisa lihat foto paket seharinya yang dikirim. Dan ini adalah email yang masuk ya. Jadi yang masuk itu email orderan itu terus-menerus masuk hampir setiap menit. Banyak banget ya. Oke. Gimana teman-teman? Udah siap? Udah semangat belum nih untuk mulai webinar malam ini nih? Oke, are you ready to jump and learn? Oke, sip. Nah, sebelumnya saya pengen teman-teman, saya tahu bahwa ada teman-teman juga yang hadir, pasti ada yang jago juga, ada yang sudah pernah beriklan, ada yang pengalamannya udah cukup banyak. Ya, it's a good thing for you. Cuma saya mohon untuk supaya teman-teman bisa dapat esensi dari webinar kali ini, saya sarankan teman-teman untuk mengosongkan gelas, mengosongkan ilmu-ilmu yang pengalaman-pengalaman yang memang sudah teman-teman dapatkan gitu. Karena kalau memang itu belum dikosongkan pada saat saya berikan webinar materi-materi di webinar kali ini, ilmunya itu akan tumpah keluar. Jadi tidak ada yang bisa teman-teman terima dan malah jadinya nggak fokus. Oke? Jadi ada baiknya teman-teman kosongkan dulu gelasnya, terima esensinya, cari benang merahnya, lalu praktekkan di bisnis Anda. Saya yakin itu pasti boom deh. Oh iya, saya mau infokan juga, untuk webinar kali ini saya akan berikan akses ke video 4 komponen dasar dari landing assets yang efektif, dan itu gratis ya. Dan video ini sangat bagus, dan cara untuk akses videonya akan diberikan pada akhir webinar ini. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti sampai selesai ya. Oke, dan kebetulan memang video ini juga akan berhubungan dengan salah satu materi di dalam webinar ini tentang landing assets. Ya, kita mulai ya. Topik webinar kali ini ada 2. Yang pertama, what and why Google Ads. Kemudian materi intinya adalah 5 langkah sukses membangun bisnis Anda dengan Google Ads. Jadi saya akan jabarkan 5 langkahnya itu ya, satu persatu. Oke, kita mulai dari what. Apa itu Google Ads? Jadi Google Ads itu adalah sebuah platform periklanan online terbaik dan terbesar di dunia yang memungkinkan para pengiklan mempromosikan produk dan atau jasanya di internet kepada target audiens dengan targeting yang spesifik, efisien, dan efektif. Google Ads itu ada beberapa ya, cuma yang akan saya bahas di webinar kali ini ada 2. Yang pertama adalah Google Search Network atau GSN, biasa sebutnya seperti itu, atau Google Search Ads ya. Kedua adalah Google Display Network atau GDN, atau biasanya juga disebut dengan Google Display Ads. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh Google Search Ads. Biasanya kita lakukan dengan website google.co.id atau google.com, untuk kemudian mengetikkan kata kunci, keluar seperti ini hasilnya. Nah, yang biasanya di bagian atas yang ada tulisan ad-nya itu iklannya, itu Google Search Ads. Lalu ini adalah contoh yang Google Display Ads berupa banner ya. Jadi kalau Google Display Ads banner atau text banner gitu, bisa muncul di situs-situs yang terkenal kayak Detik, Kompas, Tribun News, Tempo, dan lain-lain. Nah, ini juga contohnya ya, bentuknya banner. Lalu ya, ini juga sama, banner. Kemudian nah di YouTube juga bisa nongol. Tapi nongolnya juga dalam bentuk banner ya, bukan yang video. Kalau yang video itu namanya YouTube Ads. Oke, itu tadi what, dan sekarang why. Why Google Ads? Nah, alasan yang pertama kenapa menggunakan Google Ads itu adalah jaringan iklan yang sangat besar. Jaringannya itu benar-benar besar. Ini saya tunjukkan beberapa statistik. Yang pertama dari Hootsuite, ini statistik tahun kemarin ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa google.com dan google.co.id itu menempati peringkat 1 dan 2. Itu dengan jumlah traffic per bulan yang paling banyak ya. Ketiga adalah Facebook, dan keempat YouTube. Nah, kalau teman-teman perhatikan di peringkat 1 dan 2 itu sebenarnya kan punya Google semua. Jadi kalau dibilang traffic per bulannya itu harusnya kan berarti berarti 1.028.000 itu ditambah 700-an ribu ya. Artinya kan 1,7 miliar ya. Nah, dibanding dengan Facebook yang cuma 600 jutaan. Artinya dia 3 kali lipat lebih besar ya dari Facebook. Dan teman-teman mesti ingat bahwa yang disebutkan ini baru Google Search-nya, bukan Google Display Network-nya.
Oke. Nah, ini saya lanjut lagi untuk yang Google Search sendiri dari Search Engine Market Share. Ini bisa teman-teman lihat Google itu meningkati peringkat pertama dengan 89% ya. Baidu kedua dengan 7%, Yahoo 1%. Nah, itu teman-teman bisa lihat kan selisihnya itu jauh banget. Artinya si Google itu udah benar-benar mendominasi. Makanya saya bilang untuk saat ini sih belum ada yang ngalahin. Nah, ini untuk Google Search-nya. Sedangkan untuk GDN yang lebih dahsyat lagi. Dari Google-nya sendiri mengklaim bahwa Google Display itu menjangkau 90% pengguna internet secara global. Global artinya seluruh dunia ya. Dia bisa jangkau 90%. Itu luar biasa banyaknya. Dan iklan yang ditampilkan itu lebih dari 2 juta situs seluruh dunia. Artinya placement-nya itu ada lebih dari 2 juta situs. Dan itu sangat-sangat banyak. Nah, berdasarkan dari Internet World Stats sendiri itu mengatakan pengguna global itu sekitar 3,8 miliar. Oke, 3,8 miliar pengguna. Nah, artinya kalau Google menjangkau 90%, berarti dia menjangkau lebih dari 3 miliar pengguna. Itu penggunanya loh. Jadi banyak banget ya. Jelas sekali nggak ada lawannya untuk saat ini. Nah, bagusnya kalau kita bicara tentang GDN, dari survei sederhana di awal yang 2.100-an email tadi itu rata-rata yang saya baca itu mereka belum pernah menggunakan banyak yang belum pernah menggunakan Google Ads, khususnya Google Display. Nah, artinya bahwa saya ibaratkan kalau kita itu yang megang pancingan itu, sedangkan Google Display Network-nya itu masih lautan luas yang banyak ikannya tuh. Jadi belum kompetitornya itu masih dikit ya, ibaratnya kayak gitu. Dan kita bebas mancing terus gitu. Oke, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena tingkat kebutuhannya. Oke, saya ada tunjukkan, ini adalah tahapan dari seseorang yang belum tahu tentang suatu toko atau brand, sampai dia memutuskan untuk membeli produk. Jadi yang pertama itu ada aware, di mana dia belum tahu atau belum pernah kenal dengan produknya. Lalu dia mulai, wah ketemu nih, kena iklan atau dia lihat tokonya, wah ketemu nih, dia mulai masuk nih. Nah, dia akan pas dia masuk itu masuk ke dalam tahap consider. Jadi dia mulai melihat-lihat, wah ternyata produk-produknya dijual seperti ini ya. Oke, dia keliling-keliling lalu dia mulai ambil beberapa produk terus dicoba. Nah, itu sebenarnya intent. Artinya dia pasti di badannya cocok apa enggak, dia lihat oh bahannya bagus apa enggak, itu udah mulai intent. Ya, dan akhirnya dia memilih salah satu dan dia putuskan untuk beli. Nah, itu udah masuk ke dalam tahap decide. Ya, kurang lebih seperti ini ya tahapannya. Dan ini yang memang terjadi baik di online maupun offline. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman yang sudah pernah iklan di Facebook atau IG, nah FB atau IG itu mereka ada di tahapan mana? Ya, silahkan jawab di kolom komentar ya. Itu kira-kira ada di tahapan mana? Ya, Pak Rahman benar ya. Itu di FB dan IG itu ada di aware. Jadi ada di tahap aware. Nah, sedangkan kalau Google sendiri itu ada di tahap tiganya. Jadi ada aware, ada consider, ada intent. Jadi Google ini ada di tahap ini ya. Nah, mungkin kalau sampai di sini ada teman-teman yang nanya, loh, tapi kan saya jual di Facebook kok, closing tuh convert aja kok. Kok dibilang dia di tahap aware? Mereka decide kok untuk beli produknya. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi yang kenapa bisa sampai terjadi konversi atau penjualan, karena memang ada faktor impulse buying product. Maksudnya apa impulse buying product? Itu adalah produk-produk yang nggak dicari, tapi kalau dilihat itu pengen beli. Nah, kira-kira kayak gimana? Ya, produk-produk unik, yang diskonnya gede. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, tiba-tiba keluar iklan, kita lagi browsing lagi baca-baca feed atau keluar iklan tiket pesawat dari Jakarta ke Tokyo mulai dari 2,8 juta. Nah, itu kan murah tuh. Kalau standarnya kan bisa sampai berapa tuh? 4 jutaan ya. Nah, gimana? Itu kan yang namanya di impulse buying itu ya seperti ini. Jadi tiba-tiba pas lihat langsung tertarik walaupun nggak butuh beli jadinya. Nah, itu impulse buying. Oke, sedangkan Google selain di aware tadi itu ada di consider dan intent. Nah, saya mau jelaskan consider dan intentnya itu kayak gimana.
Nah, yang dimaksud dengan consider atau intent, dan intent itu sebenarnya orang-orang yang sedang searching sesuatu. Jadi dia sedang mencari karena memang dia butuhin, ya. Biasa orang-orang yang seperti ini atau target market yang seperti ini konversinya itu cukup tinggi. Jadi nggak impuls saja udah cukup tinggi, apalagi kalau impulsif ya bisa lebih tinggi lagi. Nah, contohnya saya mau tunjukkan kayak gini. Ada yang mengetikkan dia lagi butuh mobil, dia lagi butuh mobilnya lagi dibutuh di coating gitu. Lalu dia ketikin di Google, saya mau cari tempat coating mobil terbaik di mana ya. Nah, dia ketik ya tempat coating mobil terbaik, terus keluarnya seperti ini hasilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan consider atau intent. Artinya memang dia sudah ada niat untuk melakukan coating, bukan lagi cuma saya mau ngapain ya mobil saya biar bagus gitu ya. Nah, itu kan levelnya beda. Oke. Tapi dia ini udah tahu bahwa oh iya saya mau mobil saya biar catnya kelihatan bagus, saya mau coating. Nah, tempat coating mobil terbaik di mana ya? Nah, langsung keluar iklannya kan. Ya itu ya. Jadi cukup paham ya. Nah, selain yang tadi karena tingkat kebutuhannya, alasan berikutnya adalah karena Google Ads ini punya mesin kontekstual terbaik di dunia. Ini analoginya seperti mesin Ferrari ini ya. Top kelas lah, top benar-benar udah di top level lah dia, nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Jadi mesinnya itu benar-benar mesin kontekstualnya itu benar-benar relevan banget. Bahkan sangat presisi ya. Ini saya mau tunjukkan contohnya ini. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi ini ada artikel isinya tentang kolesterol. Terus ada headline-nya itu penyebab kolesterol. Lalu teman-teman bisa lihat, nah iklannya ini 1-2 jam kolesterol turun tanpa bahan kimia. Jadi benar-benar akurat ya, sesuai dengan isi konten yang diberikan. Nggak meleset gitu. Ini contoh berikutnya. Nah, ini adalah situs tentang kosmetik ya, eyeliner itu kan kosmetik ya. Dan iklannya itu juga munculnya kosmetik. Nah, ini untuk mesin kontekstualnya. Lalu alasan berikutnya itu karena fitur targetingnya powerful dan akurat. Jadi kalau tadi saya sempat sebutin kalau Facebook itu kan targetingnya itu nggak akurat. Nah, ini kebalikannya, powerful dan akurat banget. Saya mau tunjukkan beberapa fitur targeting yang dimiliki Google Ads. Pertama, kita bisa targeting demografiknya. Ada age, gender, locations, parental status, household income, itu penghasilan rumah tangga. Ya, di Indonesia ya, jadi bukan di US, jadi itu udah bisa dipakai. Lalu bisa ada targeting keywords-nya, lalu targeting affinity audience, itu audiensnya sendiri itu ada 750 lebih itu untuk affinity-nya. Selain itu kita juga bisa bikin custom affinity, artinya kita bisa bentuk affinity yang sesuai dengan target market kita sendiri dan nggak ada di dalam standar affinity-nya Google. Lalu ada yang namanya in-market audience itu orang-orang yang memang sedang aktif mencari atau ingin membeli suatu produk. Jadi Google punya data, dia bisa nangkap orang-orang yang seperti itu. Lalu kita juga bisa bikin custom intent audience-nya sama kayak affinity, tapi intent ini kan harusnya konversinya akan lebih tinggi sih, karena memang dia orang-orang yang aktif untuk berbelanja. Nah, itu bisa kita bentuk custom intent-nya sesuai dengan produk dengan atau jasa yang mau kita tawarkan. Lalu selain itu targetingnya juga ada topik. Nah, topiknya sendirinya ada 2000 lebih topik ya, jadi banyak banget. Dan kita juga bisa targeting placement. Oke. Jadi kita bisa tentukan kita mau iklan kita cuma tampil di situs apa aja atau di halaman apa aja. Itu bisa. Oke, itu untuk yang fitur targeting. Alasan yang terakhir adalah karena minim kompetisi. Ini saya mau tunjukkan kompetisi yang saya temukan di FB dan IG Ads. Nah, saya mau berikan contoh nih, kalau di Facebook nih, kita kalau sekali ngeklik iklan kacamata, contoh kayak ada iklan seperti ini, kita klik, maka berikutnya itu akan sering sekali ditampilkan iklan kacamata dari berbagai merek lainnya. Jadi waktu kita scrolling layar handphone, waktu lihat Facebook itu nanti akan mulai keluar iklan lain. Lalu scrolling lagi, tahu-tahu keluar iklan lain lagi. Mereknya beda-beda ya. Dan pada saat kita lakukan scrolling lagi akan terus keluar tuh. Keluar terus seperti itu. Nah, itu
Jadi teman-teman bisa bayangkan kompetisinya itu benar-benar ketat banget di dalam Facebook karena ya itu karena mereka terbatas hanya untuk di satu layar itu aja. Sedangkan kalau yang Google, nah contohnya kayak gini, ini satu konten atau satu halaman di mana pada saat muncul iklan dan iklannya itu cuma satu, cuma punya kita aja. Jauh lebih minim kan ya dibanding yang Facebook ya. Udah pastilah jelas. Nah, ini yang mau saya infokan ke teman-teman. Jadi intinya teman-teman itu saat untuk zaman sekarang itu nggak cukup hanya menggunakan atau mengandalkan satu traffic source saja. Contohnya FB Ads gitu. Karena mesinnya itu apa ya, kalau diibaratkan yang satu itu mobil sport, yang satunya itu city car. Jadi mesinnya itu terbatas. Jadi kalau ada kompetitor kita yang pakai Google Ads, ya udah pasti akan sulit untuk ngalahin itu. Kita akan setengah mati buat ngalahin kompetitor kita, baik dari sisi brandnya, dari sisi penjualannya, ya udah pasti akan lebih sulit. Ya, nah ini mungkin dari teman-teman yang sudah menggunakan Google Ads itu ada yang merasa seperti ini ya, ada yang merasa seperti ini ya. Jadi saya sudah pernah pakai Google Ads tapi rugi atau boncos. Ya, oke. Di bagian ketiga itu nanti ya saya akan jelaskan kenapa dan kenapa bisa boncos dan apa solusinya. Jadi ya stay tune ya, pastikan Anda tetap mengikut terus nih. Oke, kita masuk ke materi intinya sekarang. 5 langkah sukses. Ini dari 5 langkah itu ada yang pertama riset target audiensnya. Setelah Anda melakukan riset, bangun aset online yang convert. Setelah itu Anda mendatangkan calon customer dari GSM setelah asetnya jadi ya, lalu dikembangkan lagi dengan mendatangkan calon customer dari GDM, dan yang terakhir melakukan evaluasi, optimasi, dan scaling. Ini 5 langkah suksesnya ya. Kita mulai dari yang pertama, riset target audience. Oke. Nah, yang perlu Anda pahami terlebih dahulu adalah Anda harus benar-benar mengenal mereka. Mengenal siapa target audiens Anda. Dari profil demografinya, yaitu umur, profesi, jenis kelamin, tempat tinggal, lalu psikografinya, yaitu gaya hidupnya, cara berpikir, lalu kondisi dan kekhawatiran mereka. Nah, lalu Anda juga harus riset juga apakah mereka ini sebenarnya mampu dan mau membeli produk yang atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi intinya Anda harus benar-benar lakukan riset audiens. Oke? Saya akan berikan contoh tipe-tipe karakter. Contoh ada tipe karakter bisa jadi bikers atau mahasiswi atau ibu-ibu atau gitaris gitu kan. Itu tipe-tipe karakter yang mungkin jadi target market gitu ya. Yang saya mau berikan contoh kalau kita gunakan bikers, kita mau target orang-orang yang bikers gitu ya. Nah, mungkin secara sekilas kita akan langsung tahu bahwa oh ini kebanyakan pasti cowok sekitar 25-34 tahun. Lalu tiganya ya yang paling banyak komunitas bikers itu ya di Jakarta, di Jogja gitu ya. Lalu mereka suka Harley Davidson, motor gede ya. Lalu suka helm import. Ya. Lalu suka jaket kulit dan sering buka situs otomotif. Nah, mungkin karakternya itu audiensnya itu kira-kira seperti ini ya, personanya gitu ya. Nah, setelah itu kita translate menjadi targeting di Google Ads. Jadi contoh seperti yang pertama adalah cowok. Nah itu kan gender, oke, ada. Lalu ada di Google Ads. Jadi kita bisa targetingnya ke ke male. Lalu untuk usia yang 25-34 tahun itu age-nya, oke, kita juga bisa targeting itu. Lalu Jakarta sama Jogja ya location targeting ya bisa dilakukan. Suka Harley Davidson ya kita bisa pilih yang motorcycle atau lebih spesifik sebenarnya untuk Harley Davidson sendiri ada. Jadi dia punya intent in marketnya ke Harley Davidson itu ada ya, atau affinity ke Harley. Saya lupa affinity atau in market ke Harley Davidson ada sih, bisa dipilih jadinya. Lalu dia suka helm import. Nah kalau kita udah mulai bicara helm import, nah helm import ini sendiri nggak ada di Google Ads-nya. Yang ada itu helm motor. Tapi kalau helm import nggak ada. Lalu caranya gimana? Kita bisa bikin custom intent audience. Oke. Nah, sama ya, untuk yang suka jaket kulit itu juga kan leather jacket kita bisa bikin custom intent audience juga. Tapi jadi intinya kalau kita nggak ketemu di dalam ya kita bisa bikin custom intent audience. Caranya nanti bagaimana cara menggunakan membuat custom intent audience ya nanti akan saya bahas ya. Jadi
untuk saat ini kita lanjut yang tentang targeting dulu nih. Untuk riset audiensnya dulu nih. Terus dia ini ternyata sering buka situs otomotif. Nah, itu kita bisa targeting pakai placement. Jadi kita bisa tentukan, situs-situs otomotif itu di Indonesia apa aja, itu bisa kita targeting semua satu-satu. Nah, berikutnya, ini adalah kesalahan umum yang dilakukan saat riset audiens. Jadi yang pertama adalah pada saat melakukan riset itu biasanya hanya berdasarkan asumsi. Jadi nggak benar-benar melakukan riset. Nah, itu biasanya salah sih. Mungkin oke lah kalau dibilang benar mungkin sebagian, tapi jarang saya menemukan yang 100% benar berdasarkan asumsi. Jadi ada baiknya Anda benar-benar lakukan riset, benar-benar tahu bahwa oh iya, produk saya ini atau jasa saya ini target marketnya ini. Datanya saya dapat dari ini. Nah, itu lebih valid ya. Dan yang kedua, data yang dikumpulkan kurang. Oke, jadi selain Anda ambil datanya, Anda sebaiknya kumpulkan lebih banyak lagi, atau bila perlu sebanyak-banyaknya Anda kumpulkan supaya benar-benar valid ya. Oke, jadi hindari asumsi dan kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Itu riset target audience. Lalu yang berikutnya adalah setelah Anda lakukan riset, Anda mulai bangun aset online yang convert. Oke, ya mungkin kalau di era digital ini sudah banyak ya aset online yang mulai dari yang berbayar sampai gratisan. Bisa Anda gunakan untuk bangun audiens Anda. Sederhananya sih saya mau kategorikan jadi 3 kategori. Yang pertama website, yang kedua sosial media, itu Facebook, Twitter, dan lain-lain, Instagram gitu ya. Dan yang ketiga adalah marketplace. Marketplace-nya ya kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, platform-platform seperti ini yang sebenarnya teman-teman harus bangun ya. Jadi teman-teman harus bentuk supaya teman-teman bisa bagikan konten yang dimiliki ke mereka untuk promosikan produk atau jasa yang Anda miliki. Nah, dari ketiga kategori ini sebenarnya yang paling saya rekomendasikan adalah ya website. Jadi ini yang nantinya jadi markas utama Anda buat membangun audiens ya, atau membangun brand dan target market teman-teman. Kenapa saya pilih website? Jadi yang pertama kan sebenarnya kita bisa lakukan banyak hal. Karena kalau kita pakai Facebook atau di marketplace itu ketergantungan ya. Jadi kita benar-benar bergantung sama mereka, bergantung sama aturan-aturannya mereka. Jadi nggak boleh ini, terus nggak boleh kita salah sedikit bisa langsung kena tutup. Tahu-tahu mereka lagi dari contoh di marketplace tiba-tiba bilang bahwa nggak boleh jual produk langsing. Ya udah, kita yang jualan produk langsing di dalam ya udah pasti langsung di close sama mereka. Ya seperti itu. Itu karena kita bergantung sama platformnya orang gitu. Nah, kalau punya aset sendiri atau website sendiri kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, kita bisa lakukan retargeting ya. Jadi kita bisa masukkan analitik ke dalam. Jadi kita bisa tahu lebih spesifik tentang pengunjung-pengunjung situs kita. Kita bisa lakukan funneling ya. Funneling itu sebenarnya kan tingkat pemasaran bertingkat ya, yang disesuaikan dengan model Anda. Lalu kita juga bisa lakukan conversion tracking. Nah, ini yang paling penting, karena pada saat kita beriklan, kalau kita nggak gunakan conversion tracking, waduh, itu ibarat kayak orang buta, nggak tahu arahnya yang kemana gitu. Iklan mana yang harus dimatikan, iklan mana yang harus dikencengin gitu. Nggak tahu itu jadinya. Nah, itu gunanya Anda punya website sendiri. Nah, pertanyaan adalah, siapa di sini yang sudah memiliki aset online berupa sebuah website? Ayo, angkat tangan. Nggak bisa angkat tangan ya. Ya udah, jawab di kolom itu ya, komentar. Ya, wah udah. Oh, rata-rata udah banyak juga kok ya. Ya ada yang belum. Ya, oke, udah. Oh ya, rata-rata banyak yang udah ya. Nah, tapi tunggu dulu nih, nggak sampai di situ aja. Jadi yang cuma punya website doang itu nggak cukup. Itu ibaratnya teman-teman kayak ini ya, di layar monitor Anda itu ada seorang anak kecil yang menjual lemonade.
tapi di tengah-tengah apa itu bukit atau di tengah-tengah ini ya rumput lapangan luas gitu ya, nggak ada pengunjungnya, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya sia-sia. Lalu website seperti apa yang harus Anda bangun? Itu adalah website yang convert. Ya, jadi bukan cuma sekedar website, tapi melainkan website yang convert atau aset online yang convert. Dimana kalau ada pengunjung yang datang melihat produk yang Anda jual, langsung menjadi customer. Jadi tugasnya sebenarnya seperti itu. Website yang seperti itu yang perlu Anda buat. Tapi ya tentu saja ya banyak model atau template website yang bisa teman-teman gunakan. Yang penting Anda jangan berpikir penjualan itu terjadi hanya karena peran pentingnya Google Ads atau FB Ads saja. Karena walaupun kita sudah targetingnya bagus, kita lakukan riset audiensnya sudah oke banget, terus targetingnya bagus, akurat, presisi gitu, lalu tiba-tiba masuk ke situs Anda yang memang nggak Anda bentuk untuk sebagai aset online yang convert dan berharap ada penjualan, yaitu ya sama aja ya omong kosong ya. Mau sebagus apapun itu nggak akan convert. Maksudnya mau seakurat apapun targeting Anda ya susah untuk convert. Saya mau analogikan seperti ini. Jadi seperti vending mesin ini. Tapi ini vending mesinnya bukan ngeluarin minuman ya, tapi mengeluarkan duit gitu, ibaratnya gitu. Contoh ada yang Anda masukkan duit 100.000, keluarnya 500.000. Anda masukin 1 juta, keluarinnya 5-10 juta gitu. Nah, jadi 5-10 kali gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira Anda mau masukkan berapa banyak duit ke dalam mesin itu? Ya udah pasti ya, sebanyak-banyaknya. Saya juga kalau ditanya gitu ya pasti sebanyak-banyaknya. Nah, oleh sebab itu, goal Anda adalah ubah situs Anda itu menjadi mesin konversi yang powerful, ya. Jadi ubah yang mungkin awalnya cuma berupa company profile aja, nggak ada, ya cuma sekedarnya lah nampilin informasi ala kadarnya. Yang penting muncul gambar produknya, penjelasannya copy paste doang, terus minim gitu ya. Anda ubah menjadi mesin konversi yang powerful. Nah, tadi saya udah infokan untuk ada akses ke video 4 komponen dasar ya dari landing assets yang efektif. Nah, video itu berhubungan dengan materi yang ini. Jadi teman-teman pastikan Anda ikuti sampai selesai karena nanti di akhir webinar ini baru diberikan cara akses ke video tersebut. Oke. Kita lanjut ke langkah yang ketiga adalah mendatangkan calon customer dari Google Search Network. Ya, ini saya mau reminding. Jadi ini contoh tampilan dari Google Search. Nah, sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang harus yang bisa dibahas, cuma karena keterbatasan waktu, saya bahas untuk 2 faktor yang menurut saya cukup penting, yaitu keywords dan quality score. Kita mulai dari yang keywords. Jadi, nah, keyword sendiri ini sebenarnya kan kita akan lakukan riset keyword nih di depannya. Cuma untuk riset keyword ini sebenarnya udah banyak sekali yang share ya di internet ya. Jadi teman-teman bisa coba Google terus cari cara-cara riset keyword. Itu sudah bertebaran sih, udah banyak. Paling yang saya mau infokan itu kan tentang ya ini bisa dilihat ya. Jadi teman-teman waktu riset itu bisa perhatikan tentang money search-nya. Lalu untuk yang tool riset keywordnya bisa pakai Google Keyword Planner, itu yang sering kali saya pakai dan sampai sekarang masih pakai, gratis juga. Lalu untuk yang bayar itu bisa pakai Keyword Everywhere sama SEMrush. Uber Suggest itu juga Uber Suggest itu juga bisa dipakai, itu gratisan setahu saya. Ada punya WordStream juga, dan yang terakhir ada keywordtool.io ya. Itu tool-tool yang teman-teman bisa pakai. Nah, yang mau saya infokan adalah sebenarnya kan itu cara risetnya dan tool untuk melakukan risetnya. Tapi sebenarnya yang penting adalah pengelompokan tema keywordnya. Kenapa penting? Karena ini sebenarnya adalah kesalahan yang tadi di depan sudah sempat disebutkan. Itu kenapa tadi ada teman-teman yang nanya, saya udah pakai Google Ads tapi rugi atau boncos. Nah, sebenarnya yang kesalahan yang dilakukan ya ini. Karena pertama dia salah pilih match type, itu sering terjadi. Lalu nggak pakai negatif keyword. Terus memilih keyword yang terlalu tinggi kompetisinya. Jadi ini saya kategorikan sebagai kesalahan karena memilih pemilihan keyword yang kurang tepat ya. Kesalahan yang kedua adalah karena
keyword itu tidak dikelompokkan menggunakan tema keyword. Jadi tidak dikelompokkan dengan benar ya. Nah, saya mau bahas sedikit tentang tema keyword. Nah, tema keyword. Google sendiri itu sebenarnya memahami maksud keyword Anda itu dengan cara yang berbeda dengan cara manusia memahami. Saya berikan contoh nih. Ada keyword jual baju muslim dengan jual pakaian muslim. Nah, kalau manusia yang lihat seperti ini dia artikan, ya ini sama. Ini artinya sama, dua keyword ini, jual baju muslim dan jual pakaian muslim ya sama. Tapi untuk Google sendiri itu berbeda. Karena apa? Kata baju dan kata pakaian itu dua kata yang berbeda. Ya. Jadi itu untuk temanya, kalau kita kelompokin, itu adalah dua tema keyword yang berbeda. Contoh berikutnya, jual baju muslim dan grosir baju muslim. Ini beda ya, karena satunya jual, satunya grosir. Oke. Lalu ada jual pakaian muslim dan grosir baju muslim. Ini juga beda, yang satu jual pakaian, yang satu grosir baju. Ya. Dan jadi kalau dilihat ini adalah beberapa tema keyword yang berbeda. Lalu pengelompokannya kayak gimana? Saya berikan contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Tema keyword jual baju muslim. Nah, turunannya, keyword-keyword turunan yang dikelompokkan dalam satu ad group yang jual baju muslim ini, itu adalah jual baju, kata kunci jual baju muslim murah, jual online baju muslim, jual baju muslim modern, jual baju muslim terbaru, jual online baju muslim murah, ya, tempat jual baju muslim. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, yang penting kan sebenarnya adalah ada kata jual baju dan muslim, ya. Mau urutannya terbolak-balik, mau ada yang di depan, ada yang di belakang, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kata jual baju muslim itu ada di dalam ad group itu. Oke, contoh berikutnya, jual pakaian muslim. Ini juga sama ya. Jual pakaian muslim, jual pakaian muslim wanita, jual pakaian muslim wanita online, jual pakaian muslim online. Jadi intinya sebenarnya kata jual pakaian dan muslim. Dan itu semua harus dijadikan satu grup. Dan yang ketiga, grosir baju muslim. Contoh nih, tema keyword grosir baju muslim. Isinya itu ada grosir baju muslim Tanah Abang, grosir baju muslim murah, dan pada prinsipnya sebenarnya sama. Harus ada kata grosir, baju, dan muslim. Dan ini satu tema keyword berisikan 10 keywords. Dan ini dikelompokkan ya dalam satu ad group yang sama ya. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang tema keyword ini sebenarnya teman-teman bisa teman-teman bisa akses di ultimatesformula.com/tema keyword ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah quality score. Apa itu quality score? Quality score itu adalah ukuran dalam nilai 1 sampai 10 yang menunjukkan kualitas dan relevansi dari iklan kita. Nah, saya mau nanya nih, dari teman-teman nih, siapa yang mau posisi iklannya lebih tinggi tapi bayarnya lebih murah? Nah, jawabannya ini. Kalau yang mau ya. Jadi sebenarnya kalau quality score kita itu lebih tinggi atau semakin tinggi, maka harga cost per click-nya itu akan semakin rendah, semakin murah ya. Nah, rumusnya itu sebenarnya kayak gini, expected CTR sama ad relevant sama landing page itu menghasilkan quality score. Ya. Nah, ini saya mau tunjukkan. Nah, quality score sebenarnya kalau di dalam dashboard itu tampilannya seperti ini. Jadi angka 8/10 gitu kan. Itu artinya kalau 10/10 itu perfect, paling rendah ya 1/10. Kemudian ini adalah goal-nya. Jadi teman-teman usahakan untuk expected click-through rate-nya itu di atas above average, ad relevance-nya itu juga above average, dan landing page average-nya itu, experience-nya itu above average. Kalau bisa, kalau enggak ya average, nggak apa-apa. Jadi yang berpengaruh pada quality score itu teman-teman ingat ya, ada expected click-through rate, ada ad relevance, ada landing page experience. Oke? Nah, dia kalau ditampilin di dashboard, ditongolin itu modelnya kayak gini nih. Ya. Oke, jadi untuk mencapai 8/10 itu, yang keyword saya ini, CTR-nya itu above average, ad relevance-nya itu above average, landing page-nya itu average. Jadi biasanya kalau ada 2 above average dan 1 average, itu biasanya antara 7 atau 8/10. Nah, kalau bisa teman-teman bikin above average semua, supaya jadi 10/10, artinya mentok ya. Nah, kenapa harus quality score-nya tinggi? Itu sebenarnya kan ada rumusnya. Ini dari Google sendiri, rumusnya adalah maximal bid kali quality score sama dengan ad rank. Nah, ad rank ini kalau dia semakin tinggi atau semakin banyak nilainya, itu yang
menentukan posisi dari iklan kita. Semakin tinggi ya, kalau ada pesaing kita trennya di bawah kita ya dia akan turun posisinya di bawah kita. Ya, oke. Saya kasih contoh nih, contoh di layar monitor ini ada advertiser 1 sampai 4. Dari advertiser 1 itu dia ngebit $2, yang kedua itu ngebitnya $4, yang advertiser 3 ngebitnya $6, advertiser 4 itu ngebitnya $8. Dimana advertiser 1 itu quality score-nya 10, yang kedua itu 4, ketiga itu 2, yang keempat itu 1. Jadi yang pertama itu 10/10, yang kedua 4/10, yang ketiga itu 2/10, dan yang terakhir adalah 1/10 ya. Oke teman-teman, perhatiin nih bitnya mereka nih. Yang paling murah itu kan advertiser 1, sedangkan yang paling mahal itu advertiser 4 kan. Kalau kita masukkan ke rumus yang tadi, jadi max bid dikali quality score, artinya kalau advertiser 1 max bidnya itu 2 dikali 10, jadi aternya 20. Advertiser 4 itu max bidnya 8 dikali quality score-nya 1, artinya aternya 8. Nah, dimana berarti pada waktu tampil nih iklannya tampil di Google Search, posisi yang paling tinggi itu adalah, ya benar, advertiser 1, walaupun dia bidnya paling murah. Oke? Jadi key-nya itu sebenarnya sana ya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa di Google Search itu quality score itu benar-benar penting. Nah, tema keyword tadi yang saya infokan sebelumnya itu sangat berkaitan erat untuk memboost quality score Anda. Jadi kalau tema keywordnya berantakan, itu biasanya quality score-nya juga rendah. Kalau quality score-nya rendah, bidnya mahal. Oke, posisinya turun. Ya, jadi efeknya itu ke sana ya. Nah, saran dari saya adalah teman-teman usahakan minimal quality score-nya itu 8/10. Tapi kalau bisa 10/10 ya bagus. Ya. Oke. Sejauh ini siapa yang belajar sesuatu yang menarik dari webinar ini? Tolong tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar ya. Oke. Ya, silakan. Wah, saya. Oke, good. Ya, saya. Wah, banyak ya. Oke, terima kasih. Cukup puas saya, artinya kan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada intermezzo dikit nih. Jadi di dalam Ultimate Ads Formula member area ada teman yang salah satu member yang menghasilkan dengan GSM, dia ngiklan 50.000 per hari, dia bisa konversi apartemen senilai 1,1 miliar. Luar biasa ya. Lalu berikutnya ada juga nih yang telur menetas di Google Search. Jadi spendnya 6.000, profitnya alhamdulillah. Jadi ya bisa diartikan sendirilah alhamdulillahnya berapa ya. Cuma yang mau saya highlight di sini sebenarnya adalah tentang fokus saya. Dia ada info ya bahwa fokus saya terutama soal pengelompokan tema keyword ya. Jadi ini udah bukti bahwa apa yang tadi saya sampaikan di depan itu punya impact yang besar ya. Jadi teman-teman jangan cuma kayak angin lalu gitu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ya, coba dipraktekkan. Karena saya yakin hasilnya pasti bagus. Nah, ini juga ada ya dia mau share ini, jadi iklannya itu 30 terakhirnya cukup stabil, hasilnya cukup memuaskan. Nah, dia spendnya tuh sekitar 400 ribuan per hari. Terus dia mau tunjukkan, nah ini ada image screenshotnya, jadi dia costnya itu dalam sebulan ya ada 14 jutaan, CTR-nya 20%. Lalu conversion rate-nya 15%-an, cost per conversion-nya 9 ribuan. Ini luar biasa ya, bagus ya. Oke, tadi intermezzo sedikit. Sekarang kita lanjut. Materi yang lebih dalam lagi, yaitu mendatangkan calon customer dari Google Display Network. Ini mau reminding dikit. Jadi ini model, kalau Display Network ya tampilnya kayak gini, banner. Lalu bisa di YouTube juga. Di bawah ya, sama di kanan atas itu. Bentuknya kotak. Nah, untuk display network sebenarnya kan banyak sekali yang bisa dibahas karena memang cukup kompleks, dan saya pilih karena keterbatasan waktu saya pilih 3 ya topik yang mau saya bahas, yaitu fitur targetingnya, bidding type, dan remarketing. Kita mulai dari yang pertama, fitur targetingnya. Nah, fitur targeting itu sebenarnya ada location targeting, time targeting, people targeting, content targeting, dan automated targeting.
Nah, cuma sekali lagi karena keterbatasan waktu, saya coba ambil yang poin 3 dan 4, yaitu people targeting dan content targeting. Kita coba masuk lebih dalam lagi, dan di dalam people targeting sendiri ini banyak ya, bisa ada usia, gender, household income, parental status, affinity, intent, keyword dan lain-lain ya. Nah, cuma yang saya mau fokus di webinar kali ini, sebelumnya saya menjelaskan dulu. Jadi people targeting ini sebenarnya fokusnya adalah menargetkan kepada karakteristik atau ciri-ciri dari target audiensnya. Artinya dia targetingnya ke orangnya ya, ke people-nya. Jadi mau gimana pun iklan itu tampil, entah mau di placement yang nggak berhubungan dengan produk kita atau ke aplikasi-aplikasi yang nggak berhubungan dengan produk kita, tapi selama orang yang kita target itu sesuai, dia akan tampil iklannya. Ya, jadi jangan heran kalau tahu-tahu, kok produk saya produk rental mobil tapi tampilnya ada di ini ya, di aplikasi anak-anak ya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu karena Google itu mendeteksi bahwa si device yang digunakan ini sebenarnya punya orang tuanya, tapi mungkin dipinjam sama anaknya, lalu buka aplikasi anak-anak. Akhirnya iklan itu tampil di sana. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia ngejarnya itu orang. Nah, di people targeting ini itu cukup banyak sebenarnya. Cuma saya mau bahas satu bagian, yaitu intent atau in-market. Karena ini cukup menarik. Dan lebih tepatnya sebenarnya adalah custom intent audience. Ya, ini benar-benar menarik karena kita ini bisa membentuk satu audience yang ideal dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan ini customize, artinya orang lain ya nggak bisa pakai targeting itu, cuma kita aja. Dan lebih hebatnya lagi, yang kita gunakan itu sebenarnya adalah keyword dan URL. Pertanyaannya, kalau URL kompetitor itu bisa diambil apa enggak? Ya, oke. Itu udah mulai ada yang, waktu saya jelasin ini biasanya udah mulai, berarti ini URL-nya kompetitor saya bisa ngambil juga dong. Jawabannya ya, benar. Jadi kita bisa gunakan URL kompetitor atau URL dari toko-toko di marketplace yang sampai di URL-nya ya, artinya halaman produknya yang kita ambil itu juga bisa. Oke, cuma yang perlu diingat adalah walaupun kita menggunakan URL kompetitor atau URL di dalam marketplace, itu bukan berarti Google itu akan mengambil orang-orang itu dan kita target ke orang-orang itu, bukan ya. Tapi yang dibentuk adalah dia akan melihat karakteristik dari audiensnya dan dia akan coba bentuk audiens baru yang menyerupai. Ya, jadi bukan berarti sama. Bisa jadi ada yang masuk juga ke sana, tapi nggak semuanya. Oke? Dan bukan jadi jaminan bahwa semuanya akan masuk ke sana, enggak ya. Nggak seperti itu. Dan custom intent ini sebenarnya sama dengan in-market ya. Jadi dia akan menargetkan orang-orang yang memang sedang aktif atau ingin membeli produk. Biasanya memang untuk targeting ini ROI-nya itu cukup tinggi. Ya, ini saya mau tunjukkan bagaimana setting di dashboard-nya di dalam Google Ads-nya. Contoh yang ditarget adalah kita membentuk custom intent untuk helm cakil, maka yang dimasukkan ada keyword-keyword helm bogo, helm retro, helm klasik, helm vintage. Nah, yang warna biru itu keyword ya. Kemudian yang URL-nya bisa pakai tokopedia.com, /hot, /helm retro. Nah, itu artinya kan dia ngambil audiens dari karakteristik audiens yang mengunjungi halaman helm retro di Tokopedia. Nah, itu ada contoh yang lain, ada Bukalapak, /tag, helm retro, terus ada Autosia. Autosia itu kan berita ya, situs berita, itu juga bisa kita ambil. Contoh yang kayak IDN Times itu juga yang untuk otomotifnya bisa kita ambil gitu. Jadi benar-benar bisa dibentuk yang akurat gitu, yang presisi. Keren banget sih custom intent ini. Oke, itu tadi yang people targeting. Sekarang masuk di content targeting. Nah, kalau people targeting tadi kita bicara tentang orangnya, sosoknya. Nah, kalau content targeting, maka kita targetingnya itu ke situsnya. Jadi isi situsnya ya. Jadi siapapun orang yang masuk, siapapun orang yang ngunjungin itu, selama dia muncul di placement tersebut atau di topik tersebut atau keyword yang kita target tersebut, iklannya pasti akan muncul. Jadi dia nggak peduli mau orangnya itu sesuai target market kita. Contoh
cowok apa cewek, terus mau sorry, itu bisa dibentuk ya. Intinya sebenarnya dia nggak akan peduli orang itu mau siapa aja yang datang ke placement tersebut, ya udah pasti kena tampil iklannya ke orang itu gitu. Jadi itu yang konten targeting ya. Dan untuk konten targeting sendiri itu ada topik, keyword, dan placement. Saya memberikan contohnya. Nah ini contohnya nih, situs portal kecantikan gitu ya. Ini kan karena ini situs kecantikan, topiknya tentang kecantikan benar. Dan iklannya itu teman-teman bisa lihat ya, ada isinya dapatkan kulit putih impianmu, krim wajah Bepom, itu semua skincare dan kecantikan sih, krim pemutih gitu ya. Dan itu benar-benar sesuai dengan topiknya. Topiknya ini tentang, ya itu tadi, tentang kecantikan ya. Lalu, nah ini untuk contoh, kalau yang tadi topik, sekarang yang keyword. Nah kalau keyword sendiri teman-teman bisa lihat di layar monitor. Jadi yang saya kotakin merah itu keywordnya, contoh keywordnya krim pemutih. Ya, di headline krim pemutih, terus teman-teman lihat lagi kalau di kontennya juga ada krim pemutih. Lalu iklannya itu bisa lihat ya, pas ya, pemutih tubuh ya. Oke. Jadi dia presisi seperti itu. Ini sebenarnya targeting keyword namanya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lihat loh, itu kok tapi yang di atasnya tuh kok ada malahan jual Agia, terus yang nomor 3 iklannya tuh bahasa Inggris gitu. Les bahasa Inggris. Yang keempat juga mobil. Nah, kok bisa kayak gitu? Bukannya katanya presisi, kok tampilnya malah nggak sesuai gitu. Nah, itu sebenarnya ada alasannya. Itu bisa jadi dia itu targetingnya bukan keyword, tapi mungkin dia targeting people. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kalau people ya kan dia ngejar orang ya. Dia targetnya ke orangnya. Jadi walaupun kontennya itu nggak sesuai, tapi selama dia tahu orang itu interestnya sama Agia atau mobil, atau juga bisa bahasa Inggris gitu kan, dia akan tampilkan seperti itu. Atau selain dia people targeting, dia juga bisa lakukan, bisa saja dia lakukan seperti ini, targeting placement, ya. Nah teman-teman bisa lihat di contoh yang di sini Oke News, sejarah stasiun Depok. Jadi ngomongnya tentang stasiun, tapi iklannya ubah dicabut bisa botak gitu, ya beda ya. Ya ini targeting placement, jadi nggak ngelihat topiknya, nggak ngelihat keywordnya, hanya benar-benar di placement itu aja. Oke, sampai sini paham ya? Jadi suggestion saya atau saran dari saya adalah saat menggunakan GDN dimulai dengan targeting menggunakan display keyword. Itu yang sebenarnya paling levelnya itu paling ini ya, paling cukup presisi ya. Jadi kita nggak keluarin budget terlalu banyak untuk nyari winning audience atau winning campaign-nya, dan kita juga maksudnya trafficnya juga nggak terlalu sedikit. Jadi pas lah gitu ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mulai dari targeting display keyword. Tapi teman-teman ingat, untuk targeting ini Anda dapat selalu kombinasikan berbagai fitur targeting yang ada gitu. Jadi mau targeting keyword plus topik bisa, atau mau targeting in market plus topik bisa, atau in market plus topik plus keyword bisa ya. Jadi itu bisa kombinasikan targeting yang ada. Jadi benar-benar kompleks ya. Benar-benar kompleks, dan ya bisa dibilang sky is the limit lah. Jadi hampir nggak ada batasan gitu untuk mau lakukan targeting di Google Ads. Nah. Oke, tadi selain kita bicara tentang people targeting dan content targeting, berikutnya yang mau saya bahas tentang bidding type-nya. Ya, bidding type di GDN itu ada 2. Yang pertama adalah manual, bidding type-nya manual, dan yang kedua adalah automatic atau automatic bid sih saya bilangnya gitu ya. Nah, kita mulai dari yang automatic bid ini sendiri ada maximize click, target CPA, target ROAS, dan fuel CPM. Nah, yang akan saya bahas di webinar kali ini adalah maximize click dan target CPA. Nah, maximize click sendiri ini sebenarnya maksudnya apa? Jadi kita memberikan wewenang atau kuasa ke mesin learningnya si Google untuk mencari klik atau mendapatkan klik sebanyak-banyaknya dengan biaya yang semurah-murahnya. Ya. Jadi tujuannya itu dapetin klik aja pokoknya dengan harga yang murah, dengan jumlah klik yang sebanyak-banyaknya. Jadi dia akan coba lakukan optimasi terus untuk mendapatkan
klik tersebut. Yang kedua adalah target CPA. Nah, apa itu CPA? CPA itu sebenarnya adalah cost per acquisition, di mana jenis acquisition-nya itu ada purchase, ada lead, ada sign up, ada install app, ada call, ada view page. Nah, itu macam-macam cost per acquisition, macam-macam acquisition ya. Nah, goal utama dari bidding strategi ini adalah untuk mendapatkan nilai cost per acquisition sesuai dengan bid yang kita tentukan. Jadi goalnya itu, jadi dia akan coba cari, contoh kita mau lead-nya 40.000, dia akan coba cari traffic sampai mendapatkan yang orang-orang yang kira-kira bisa menghasilkan lead dengan senilai 40.000 tadi. Jadi algoritma Google akan berjuang terus ya lakukan itu. Yang saya mau infokan ke teman-teman adalah Google ini punya algoritma atau machine learning yang sangat bagus, khususnya untuk target CPA ini ya. Jadi benar-benar akurat. Bahkan sejauh ini yang terbaik di dunia ya, asal kita tahu bagaimana cara membaca histori data kita dan menggunakannya untuk bidding strategi ini. Ya, saya mau berikan contoh nih, sebenarnya perhitungannya itu kurang lebih kayak gimana ya buat teman-teman yang masih belum paham tentang CPA. Ya contoh saya ada sepatu nih, harganya 1 juta dan dijual dengan profit sekitar 20% atau 200.000. Nah, bagaimana menentukan target CPA untuk purchase dan lead-nya? Oke. Nah, yang purchase, contoh, kita udah tahu untuk purchase, untuk profit adalah 200.000. Maka untuk purchase-nya, target CPA purchase kan artinya pembelian ya, artinya terjadi transaksi ya. Nah, maka kita bisa setting targetnya yang kita mau adalah 100.000. Dengan begitu, kita masih ada selisih dari 200.000 dikurang biaya purchase-nya 100.000. Artinya kita masih ada profit 100.000. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana untuk lead-nya? Bagaimana cara menentukan target CPA untuk lead-nya? Nah, kita asumsikan. Nah, asumsinya adalah contoh tingkat conversion rate atau tingkat purchase dari lead itu sebesar 25%. Artinya setiap kali ada 4 lead masuk akan terjadi 1 penjualan. Nah, kalau kita sudah tahu datanya seperti itu, maka kita bisa tentukan target lead kita berarti 25.000. Benar ya, karena 25.000 kalau dikali 4 kan 100.000 tuh. Nah, berarti kita masih punya margin 100.000 juga. Jadi kurang lebih sama kayak yang purchase tadi ya. Ya, sampai sini paham ya? Nah, berikutnya saya mau tunjukkan ini betapa akuratnya nih algoritma dari gue sendiri. Ini campaign saya, ini saya waktu itu tentukan target CPA-nya itu 40.000. Jadi 40.300 gitu ya. Dan ternyata Google itu bisa berhasil mengumpulkan aktual CPA-nya, artinya CPA real-nya, dia bisa dapat di sekitar 42.800 per lead. Ini lead nih, per lead. Ya. Ini bukan lead, ini purchase. Jadi per purchase nih. Artinya apa? Dia itu benar-benar akurat ya, hampir sama dengan target CPA yang saya setting gitu. Ini kalau dibandingkan dengan Facebook, waduh, luar biasa jauh bedanya ya. Dimana saya masih ingat jelas waktu kalau di Facebook itu saya mau dapetin purchase di 40.000, maka saya harus setting manual bidnya itu di target per conversion di sekitar 120.000 sampai 150.000. Itu baru bisa dapat di 40.000. Ini jadi ya nggak akurat ya. Harusnya kan pada saat kita setting 40.000, maka dia akan cari di 40.000 juga gitu ya. Oke, ini contohnya. Lalu berikutnya setelah bidding type, target CPA dan maximizing tadi, kita lanjut ke yang remarketing. Ya. Nah, remarketing sendiri ini konsepnya sebenarnya seperti ini. Jadi pengunjung datang ke situs kita, lalu setelah itu dia meninggalkan situs kita. Nah, kita melakukan iklan kepada pengunjung tersebut di situs-situs lain dengan harapan dia akan kembali ke situs kita untuk melakukan transaksi atau melakukan submission dan lain-lain. Jadi konsepnya sebenarnya seperti ini, dan ini bisa dilakukan di Google Display Network dan Google Search Network. Ya, oke. Suggestion-nya, saran saya untuk teman-teman adalah pada saat menggunakan GDN, coba mulai dengan maximize click dulu. Kenapa saya menyarankan maximize click? Karena kita itu kan perlu data.
butuh data, kita mesti tahu berapa sih sebenarnya ini cost per purchase saya atau berapa cost per lead saya. Jadi pada saat itu kita udah kumpulkan cukup banyak, maka kita bisa switch di campaign yang sama ya. Kita nggak perlu duplikat campaign atau bikin campaign baru kayak di Facebook, itu nggak perlu. Kita cuma switch dari maximize click ke target CPA dengan menentukan bidnya sesuai dengan target CPA, dengan cost per lead atau cost per purchase yang ada di data kita itu. Ya, jadi jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal juga. Kalau terlalu murah, kita contoh nih, dari data itu ternyata cost per lead-nya itu 40.000 atau cost per purchase-nya itu 40.000 gitu. Terus kita bilang, saya maunya 10.000 deh supaya untungnya banyak gitu. Ya nggak bisa juga. Datanya itu ya nggak, dia akan, traffic-nya itu akan turun banget karena dia akan coba cari yang menghasilkan seperti itu. Dan biasanya setelah berjalan beberapa saat, itu akan stop traffic-nya. Nggak ada traffic sama sekali. Oke? Jadi ini untuk yang suggestion untuk GDM ya, start dan maximize click, lalu switch ke target CPA. Ya. Nah, ini sebenarnya yang itu yang saya sebutkan yang saya berikan ke teman-teman ini sebenarnya intisari ya. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya itu juga yang saya lakukan untuk mendapatkan ya ini ya, yang tayang 50, durasi 2 bulan, tayang 59 juta, total kliknya 439.000, biayanya 79 juta, dan conversion value-nya di 700 juta ya. Lalu ada juga yang ini juga sama sih. Jadi tekniknya biasanya saya lakukan seperti itu, selalu seperti itu. Jadi 425 juta, terus kliknya 2 juta, biayanya 316 juta, dan menghasilkan value senilai 1,4 miliar gitu. Kita mulai di yang langkah sukses yang terakhir, evaluasi, optimasi, dan scaling. Untuk evaluasi iklan itu sebenarnya kan melakukan melihat performa iklan kita setelah berjalan selama 3-5 hari sesuai dengan indikator metriknya. Lalu optimasi, setelah itu kita lakukan optimasi, itu sebenarnya yang dilakukan adalah mempertahankan winning ads-nya, terus memberhentikan iklan yang nggak perform, dan bisa juga mengiklankan kembali ke target audience yang sama, tapi sudah lebih akurat lagi ya, baik entah placementnya, usia yang convertnya, atau jenis gender yang convertnya gitu ya. Dan untuk scaling ini sebenarnya ada 2, yaitu ada scale up dan scale out. Scale up itu kita naikin budget, sedangkan kalau scale out kita perluas target sasaran berdasarkan data hasil iklan yang sudah terkumpul. Kita masuk dari yang Google Search dulu, itu untuk evaluasi, optimasi, dan scaling dari Google Search. Sebenarnya yang bisa dilakukan ada 6, cuma yang saya mau bahas itu search term dan CTR ad copy. Ya. Untuk search term, jadi teman-teman bisa lakukan optimasi menggunakan search term, yaitu melihat kata-kata kunci lain yang belum kita target tapi punya konversi. Nah, itu bisa teman-teman akses di keyword ya, dari keyword lalu pilih search term. Itu biasanya akan muncul sih kata-kata kuncinya. Jadi kita bisa lihat, ini ternyata konversi tapi kita belum pakai nih, ya udah kita pakai gitu. Lalu untuk ad copy-nya, dan di GSN sendiri ini minimal ad copy CTR-nya itu minimal di 5% ya. Untuk melihat CTR ya bisa masuk dari Ads and Extension, klik tab Ads-nya, lalu lihat di interaction rate-nya, itu CTR-nya. Oke. Lalu ini juga saya mau tunjukkan contoh ya, yang di campaign gitu rata-rata begini. Jadi ada dari 5% sampai 11%. Nah, sebenarnya untuk CTR ini juga ada beberapa kategori ya. Contoh kalau kita pakai buying keyword, untuk kategori buying keyword itu CTR-nya bisa harusnya di atas 15%, 10-15% ke atas. Kalau yang lebih umum, ya biasanya lebih rendah, yang bisa 5% ya, 5% ke atas gitu ya, minimal. Ya. Oke, masuk ke scaling dan iklan. Untuk GSN sendiri, scaling itu kita, scale up itu ya sama, perbesar budget iklan, maksudnya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Dan scale out itu kita perbanyak tema keyword yang baru. Ya, perbanyak tema keyword baru. Jadi semakin banyak ya semakin luas kan budget targetingnya. Itu melakukan scale out-nya dengan cara seperti itu. Itu untuk GSN ya. Lalu kita masuk ke yang GDN, evaluasi, optimasi, dan scaling dari Google Display Network. Ada 8 ya, dari impression lah, CTR-nya, targeting-nya, conversion, exclusion, switch bidding strateginya, ada optimasi lanjutan, ada ad scheduling. Nah, yang mau dibahas kali ini adalah yang untuk CTR-nya dulu. Nah, untuk CTR-nya di GDN itu
minimal 1%. Beda jauh ya dengan GSN-nya. Tapi memang seperti itu. GDN itu memang CTR-nya itu agak sulit untuk tinggi, kecuali kita clickbait-nya kuat atau kita lakukan retargeting. Biasanya kalau retargeting ya lebih tinggi. Tapi pada dasarnya usahakan CTL itu minimal di 1%. Ya kalau di bawah itu berarti image ads-nya atau responsive text-nya mesti ganti. Nah, saya tadi lupa info bahwa kalau untuk GSN, kalau CTR-nya di bawah 5%, maka ad copy-nya, artinya headline-nya, description-nya itu yang mesti diganti ya. Lalu untuk scaling iklan untuk GDN itu kita sama perbesar budget iklan untuk scale up-nya. Lalu untuk scale up-nya kita perbanyak kelompok target audience baru. Ya, kalau yang GSN tema keyword, tapi kalau scale up itu target audience-nya kita perbanyak. Oke. Ini jadi tadi dari 5 langkah sukses tadi udah selesai semua nih. Yang pertama dari set target audience, kedua membangun aset online, yang convert, lalu ketiga mendatangkan calon customer dari GSN, keempat mendatangkan calon customer dari GDN, dan yang kelima adalah evaluasi, optimasi, dan scaling. Nah, sejauh ini, siapa yang yakin bisnis Anda pasti lebih berkembang saat menerapkan 5 langkah sukses di GSN dan GDN? Siapa? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, ya. Wah, luar biasa. Saya banyak sekali yang antusias ya. Iya, saya sendiri juga yakin kok kalau pakai langkah sukses ini udah pasti naik juga. Karena memang ini intisarinya yang saya biasa gunakan gitu. Hebat. Wow, luar biasa banyak nih yang ini ya, yang semangat ya, yang yakin ya. Good. Nah, jadi sebenarnya ini yang Google Ads can do for your business. Jadi membantu bisnis Anda meningkatkan penghasilan berkali-kali lipat dengan menjangkau lebih banyak lagi pelanggan baru. Google Ads juga bisa mendatangkan potensial customers yang high quality dan benar-benar ke target saat mereka membutuhkan solusi, produk atau jasa Anda dan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan SEO. Udah pasti ya, SEO itu bisa berbulan-bulan ya, yang high competition. Kalau Google ya selama dia langsung, biasa 1 kali 24 jam, dia approve langsung naik peringkat 1 sampai 3 gitu. Tergantung kita mau di peringkat berapa ya. Nah, Google Ads juga bisa membantu brand, produk atau jasa Anda menjangkau target market yang lebih luas lagi. Dan ini yang memang saya lakukan waktu mau mengembangkan brand ya. Ya, ini adalah hasil. Saya mau remind lagi ya hasil-hasil yang saya dapatkan ya dari GDN lebih tepatnya sekitar 1000-an WA per hari, terus kiriman membludak gitu ya. Dan ini email order yang terus-menerus masuk setiap menit. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman lihat sepertinya kayaknya wah indah banget ya. Tapi terus story-nya adalah yang saya lakukan ini sebenarnya melalui perjalanan yang cukup panjang. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya, dan semua itu memang saya lakukan sendiri ya. Karena jujur memang itu time consuming banget, energi consuming banget. Money itu duit itu udah apa maksudnya yang saya pakai untuk testing itu udah cukup banyak yang dikeluarkan, belum lagi mental yang jatuh bangun itu nggak gampang ya. Saya dulu itu sempat pernah melakukan salah setting. Jadi dari iklan yang memang saya tahu udah winning, jadi itu rencananya mau saya perluas lagi, dan kesalahannya adalah ada settingan yang kelupaan. Di mana pada saat itu karena saya tahu udah winning, maka saya masukkan budget 5 juta sehari gitu. Nah, pada saat saya sadar, waduh, ada setting yang lupa ini. Pas kembali 5 menit, waktu saya setting nih, hanya berkisar 5 menit gitu. Saya kembali ngeliat, budgetnya itu udah habis. 5 juta itu habis dalam 5 menit, dan itu jong alias kosong sama sekali, nggak ada hasil lead sama sekali. Ya memang karena kesalahan setting, ya udah pasti targetingnya jadi salah gitu. Benar-benar, waduh, nyesek. Dan cerita seperti ini sebenarnya sudah kejadian juga sama teman saya yang akhirnya karena melihat wah gede ini kayak bagus nih, akhirnya dia mau coba sendiri nih, dilakukan sendiri. Dia ya cukup berani ya waktu itu. Jadi belum apa-apa, awal-awal udah main sikat di budget 10 juta sehari gitu. Pada saat 10 juta berjalan itu dia laporan saya dalam 2 jam itu habis 10 jutanya. Dan sama nyeseknya. 10 juta yang habis itu nggak ngasilin apa-apa sama sekali. Nah itulah yang dibilang lost big money ya. Jadi perjalanan-perjalanan seperti itu ya memang sudah saya lalui ya. Dan yang bikin berat adalah dulu itu sebenarnya nggak tahu mau belajar di mana. Karena nggak semua, saya udah coba cari di luar negeri, di Indonesia di luar negeri aja nggak dapat, apalagi di Indonesia nggak ada yang ngajarin GDN.
akhirnya ya belajar sendiri semuanya, otodidak. Makanya seperti itu, jatuh bangun dah cukup makan banyak waktu dan tenaga, bisa ada kerja itu dari pagi sampai pagi, karena saya tuh mesti ngetes beberapa strategi yang untuk mendapatkan mana yang works gitu kan. Terus itu belum profit ya, baru worksnya aja ya. Jadi kalau mau dibilang keluar duit itu wah udah banyak lah, udah pasti. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan di webinar ini itu benar-benar hasil praktek bertahun-tahun ya. Jadi bukan omong kosong teori yang mungkin cuma tinggal lihat di panduannya Google gitu ya. Enggak ada. Mungkin kalau teman-teman lihat di luaran, iya banyak sekali yang memberikan course atau pelajaran di luar negeri ya, lebih tepatnya itu banyak sekali saya temukan course tentang GDN yang ternyata isinya cuma panduan Google ditranslate ulang sama mereka atau dijelaskan ulang sama mereka, jadi nggak ada gunanya. Oke. Mungkin kalau saya mau analisa untuk GDN itu seperti ini ya. Kokpit pilot pesawat ini panelnya banyak, nggak tahu mau apa yang masih dipencet, apa yang mau ditarik, apa yang mau katupnya mau ditutup dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi mungkin kalau sebelumnya apalagi yang sebelumnya cuma dari FBX gitu ya, FBX itu kan cukup simpel ya, nggak banyak yang bisa dilakukan di dalam. Nah, pas lihat Google Display Network atau GDN ini, biasanya kesan pertama adalah abok, nggak tahan liatnya, atau udah pusing duluan. Nah, Anda suka yang mana nih? Anda lebih suka yang mana? Mau yang seperti saya tadi, lakukan sendiri dengan trial dan error, perjalanannya cukup panjang dan lama, atau mau dibimbing dengan orang yang sudah berhasil atau sukses? Jadi Anda bisa belajar dan mencoba mencari jalan terbaik sendiri, ya. Seperti ini, Anda masuk ke dalam labirin, muter-muter, nyari jalan keluarnya. Atau Anda langsung memiliki coach atau mentor yang berpengalaman, jadi langsung diajarin. Jadi Anda nggak perlu trial and error, langsung shortcut gitu. Anda pilih yang mana nih? Silahkan jawab di komentar ya. Ya. Oke, yang udah jawab. Jadi siapa nih yang mau mencapai goalnya dengan lebih cepat dan mudah? Wah, luar biasa semangatnya. Mantap. Ya. Jadi teman-teman bisa pelajari materi pembelajaran yang komprehensif, berkelanjutan, dan praktis, bukan banyak teori ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan sampai jumpa di member area atau di workshop berikutnya.